Shalom, selamat pagi pemirsa dimanapun berada. Seperti biasa sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan renungan pagi dari Ibu Sitanggang. Sebelum mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerjaan surga, kami mengucap syukur Tuhan berkat yang boleh kami rasakan hingga pada pagi hari ini. Kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu melalui renungan pagi. Kiranya Tuhan menjamah hati dan pikiran kami, sehingga firman ini kami boleh mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini. Berkati umat-umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah berkat kesehatan, rezeki yang daripada-Mu boleh menjadi bagian mereka. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini. Mohon ampun dosa pelanggaran kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, sampaikanlah perkataan Tuhan. Ayat intinya saya ambil dari Yeskiel 2 ayat 7. Sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka, baik mereka mau mendengar atau tidak, sebab mereka adalah pemberontak. Pemirsa dimanapun berada, menjadi nabi pekerjaan yang disebut juga penyambung lidah Tuhan. Kita boleh baca Alkitab kita, Yeremia 19 ayat 15. Bukanlah perkara yang mudah seperti belajar membuat sesuatu yang baru. Semakin lama semakin bisa, bahkan bisa menjadi ahli. Tetapi sebuah pekerjaan yang selalu sama, untuk orang yang sama, dalam waktu yang berulang-ulang menyampaikan perkataan Tuhan. Kemungkinannya hanya ada dua, yaitu didengarkan atau tidak didengarkan. Dan setiap pilihan sambutan orang yang menerima perkataan Tuhan itu membentuk kehidupan penerimanya. Pemberontakan yang mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan akan menjadi bangsa yang bertobat dan dikasihi Tuhan Allah, hidup yang menjadi taat dan diberkati. Perkataan-perkataan Tuhan yang tidak didengarkan oleh pemberontak akan semakin membuatnya memberontak, sehingga semakin jauh dari kehidupan, terasing di dunia manusia, hidup sebagai pelarian dari hadapan Allah, sampai akhirnya tenggelam di lumpur kebinasaan. Nabi tidak sepenuhnya bertanggung jawab pada sambutan pemberontak terhadap firman Allah, melainkan ia hanya menyampaikan firman Tuhan lewat kata dan tindakan dalam hidupnya. Metode menyampaikannya akan diberitahukan oleh Tuhan sendiri, sebab perkara-perkara itu adalah miliknya. Kita boleh baca Alkitab kita, 2 Timotius 4. Penuhilah panggilan pelayananmu di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan orang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi perkataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Pemirsa dimanapun berada, sebelum naik ke surga, Yesus memberikan pesan kepada muridnya. Pesan itu tertulis pada Injil Matius 28 ayat 19 sampai 20 yang berbunyi, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa,
Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pesan itu menjadi misi sekaligus tantangan setiap umat Kristen untuk tetap menyebarkan kasih Allah dan kabar baik. Walaupun dalam masa pandemi, ingatlah selalu Ia akan terus menyertaimu dalam setiap langkahmu. Menjadi pewarta di era modern ini tentunya akan lebih mudah dan bahkan dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Saat ini, hampir setiap orang di dunia memiliki akses internet. Gawai dan internet dapat digunakan sebagai media untuk mewartakan kerajaan Allah dan kasih-Nya. Tidak perlu melakukan hal besar untuk menjadi pewarta yang baik. Cukup dengan berbuat hal kecil, namun berkesan dan berdampak positif bagi orang lain. Sebagai contoh yang mudah adalah memposting story baik di Instagram, WhatsApp, Facebook berupa perikop dari Alkitab. Waktu yang dibutuhkan untuk memposting satu buah story biasanya tidak lebih dari 5 menit dan dapat dilihat oleh seluruh followers yang ada pada akun sosial kita. Hal yang terbilang sepele ini dapat memberikan dampak positif pada orang lain, seperti menjadi lebih semangat, ingat akan Tuhan, dan menyebarkan kebaikan. Selain itu, bagi kita yang suka membuat video dan public speaking, dapat mencoba membuat konten di YouTube dan TikTok. Konten yang dibuat tentunya bertujuan untuk menyebarkan cinta kasih yang dikemas secara modern dan menarik. Tentunya masih banyak usaha yang dapat kita lakukan untuk menjalankan misi pewartaan kerajaan Allah, apalagi dengan segala kemudahan yang ada di era digital ini. Luangkanlah waktumu sebentar dan mari menjadi pewarta kerajaan surga. Pemirsa dimanapun berada, renungan pada pagi hari ini mengajak kita menjadi pewarta kerajaan surga, menyampaikan perkataan Tuhan kepada orang lain kapanpun dan dimanapun. Seperti sekarang ini pemirsa telah mendengarkan renungan. Pemirsa tidak bisa membuatnya, tapi pemirsa bisa membagikannya. Dengan membagi-bagikan setiap firman yang pemirsa dengarkan, pemirsa adalah pewarta kerajaan surga, sehingga dapat mengingatkan banyak orang tentang kasih Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menolong kita, mengetok hati kita masing-masing untuk menjalankan tugas yang Tuhan berikan kepada kita dan menjadi pewarta kerajaan surga. Jika pemirsa merasa terberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini dan mau menjadi pewarta kerajaan surga, bantu share di sosial media kamu, bagikan di sosial media kamu, Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya, sehingga semakin banyak lagi umat-umat Tuhan yang mau menjadi pewarta kerajaan surga, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebelum mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk berkat yang boleh kami terima pada pagi hari ini yang mengingatkan kami, yaitu menugaskan kami menjadi pewarta kerajaan surga. Tuhan, sanggupkan kami melakukannya dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan melakukannya, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Berkati pemirsa yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Jamah hati dan pikiran mereka sehingga mereka juga mau menjadi pewarta kerajaan surga dengan membagikan firman Tuhan ini kepada siapapun. Berkati kami Tuhan dalam kehidupan kami. Lindungan Tuhan boleh menjadi bagian kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih pemirsa telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai ketemu besok pagi. Terima kasih, Tuhan memberkati.